Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Zero Power Part 21. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Starway yang mendatangi sang Emperor ke dalam camp kekaisaran. Starway datang dengan sebuah permintaan untuk melakukan sebuah pembicaraan empat mata dengan sang Emperor terkait kematian pangeran pertama yang merupakan kakak dari sang Emperor. Spontan karena mendengar hal itu, sang Emperor di sana langsung kesal karena dia tahu kalau Starway adalah dalang sebenarnya di balik kematian kakaknya. Pada saat itu, setelah sang Emperor menghukum seorang bangsawan bernama Gradis karena dituduh sebagai orang yang membunuh pangeran pertama, dia seketika sadar kalau dalang sebenarnya di balik pembunuhan pangeran pertama adalah Illuster Starway. Selama ini sang Emperor sengaja menyembunyikan hal itu karena dia terlalu takut pada reaksi dari para bangsawan jika mereka mengetahui fakta tersebut. Namun saat ini pelaku sebenarnya dari pembunuhan pangeran pertama malah mengakui kejahatannya sendiri dengan wajah tanpa dosa. Starway berkata kalau tujuannya membunuh pangeran pertama adalah untuk mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Starway berpikir bahwa dengan adanya kematian dari pangeran pertama, kekaisaran akan terpecah belah karena para pangeran lainnya akan berjuang untuk memperebutkan tahta sebagai penerus posisi kaisar. Dia menjelaskan kalau dirinya berencana memanfaatkan salah satu dari pangeran yang berselisih itu sebagai bidaknya. Tapi dia mau tidak mau harus menerima fakta kalau rencananya telah digagalkan oleh sang pangeran ke-9 yang bertindak di luar dugaan. Namun meskipun rencananya itu berakhir gagal, Starway tetap saja mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, yaitu sebagai seorang bangsawan terhormat. Lalu karena saat ini dia telah menjadi bangsawan tertinggi, maka satu-satunya posisi yang dia incar saat ini tentu saja adalah posisi sebagai kaisar. Sang Emperor mendengar semua perkataan Starway barusan, dan di sana dia kembali tersadarkan kalau Starway memang memiliki sifat yang seperti itu. Ketika sang Emperor pertama kali mendengar tentang kematian kakaknya, dia sebenarnya sadar kalau dirinya harus menyelidiki pelakunya terlebih dahulu. Namun karena adanya sebuah rumor yang mengatakan bahwa pangeran pertama dibunuh oleh saudaranya sendiri untuk mendapatkan tahta, dia sudah tak bisa lagi menahan amarahnya yang menggebu-gebu hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk mengangkat pedang demi membalaskan dendam dari kematian kakaknya. Melalui penglihatannya, sang Emperor bisa melihat arwah dari semua orang yang telah dia bunuh saat dirinya berusaha membalaskan kematian kakaknya. Arwah dari semua orang itu selalu berusaha untuk menariknya agar dia terjun ke neraka yang paling dalam bersama dengan mereka. Sang Emperor sebenarnya sudah sangat lelah dengan semua hal yang dilihatnya. Dia tak mengatakan sepatah kata pun dan hanya tenggelam ke dalam pikiran yang dipenuhi oleh ingatan berdarah dari peristiwa pembantaian yang ia lakukan di masa lalu. Lalu setelah cukup lama berpikir, sang Emperor kembali melihat ke arah Starway dengan tatapan yang tajam. Di sana Starway tidak merasa takut sama sekali dan dia malah berkata, "Apa kau sengaja pembunuhan pangeran pertama, masalah terkait gereja Redemption, lalu keikutsertaan Deonhard dalam perang panjang yang berlangsung selama 8 tahun. Seharusnya kau sudah tahu kalau aku adalah dalang di balik semua peristiwa itu kan? Kenapa kau diam saja?" Beberapa tahun yang lalu saat perang panjang masih berlangsung, ternyata ayah dan ibu Deonhard mendatangi istana kekaisaran untuk membawanya kembali. Mereka melakukan hal itu karena mereka tidak merasa mengajukan sebuah dokumen yang meminta agar Deon dibawa ke medan perang. Meski mereka menjelaskan bahwa mereka telah memberikan sebuah dokumen permintaan agar Deon dikembalikan, para penjaga istana berkata kalau mereka tidak pernah menerima dokumen tersebut. Karena hal itu, ibu Deon menangis histeris. Dia sangat khawatir pada Deon, mengingat kondisi tubuhnya yang lemah dan sering sakit-sakitan. Ayah Deon juga merasakan hal yang sama. Dia tidak tega melihat istrinya menangis, dan dia memaksa agar si penjaga istana mengizinkannya untuk bertemu dengan sang Emperor secara langsung. Namun sang penjaga itu berkata kalau sang Emperor sedang tidak ada di istana karena dia sedang sibuk mengurus medan perang yang masih berlangsung. Di tengah ayah Deon yang masih meminta izin untuk bertemu dengan sang Emperor, Starway dari kejauhan memperhatikan semua yang terjadi pada saat itu. Tapi bukannya mengizinkan ayah Deon untuk masuk ke dalam istana, dia malah tersenyum menyeringai seolah hal itu memang sesuatu yang ia inginkan. Kemudian saat dirinya berjalan ke arah kereta kuda, Starway memerintahkan bawahannya untuk membakar semua dokumen yang sedang dia pegang. Ternyata dokumen itu adalah dokumen yang dimaksud oleh ibu dari Deonhard agar tidak dibawa ke medan perang. Starway sengaja membakar semua dokumen yang diserahkan oleh keluarga bangsawan Hart agar
agar sang kaisar tidak mengetahui kalau seharusnya Leonhard bukanlah orang yang mereka kirim ke medan perang. Kemudian sambil melihat ke arah sang Emperor, Starbey berkata, pada awalnya memang seperti itu, tapi setelah perang selesai dan kau menyadari bakat milik Leonhard, kau malah secara sukarela membiarkan Leonhard membantai seluruh keluarganya. Jika saja Leonhard mengetahui semua kebenaran ini, aku cukup penasaran akan bagaimana reaksinya. Karena mulut Starbey yang sangat tajam, sang Emperor di sana mulai kesal karena dia merasa kalau posisinya sebagai Emperor telah direndahkan oleh bangsawan dari negaranya sendiri. Lalu karena sudah tak bisa lagi menahan rasa kesal itu, sang Emperor berkata dengan nada yang menyeramkan, Starbey, apa kau sungguh menginginkan kematian? Tapi Starbey bukannya merasa takut, dia malah tersenyum menyeringai sambil berkata kalau sang Emperor jelas tak akan bisa membunuhnya. Starbey berpendapat kalau saja sang Emperor sampai membunuhnya, maka reputasinya sebagai tirani yang kejam akan semakin memburuk. Bukan hanya sampai di sana, bahkan Starbey memperkirakan kalau saja sang Emperor membunuhnya, maka wewenang dari keluarga kekaisaran juga akan jatuh bersamaan dengan reputasinya yang memburuk. Sangat mengejutkan, sang Emperor bahkan tidak bisa berkata-kata saat dia mendengar ocehan dari Starbey. Lalu karena Starbey merasa kalau dirinya sudah menang, dia kemudian kembali menindas sang Emperor dengan berkata, aku yakin kalau kau pastinya tidak ingin sampai hal itu terjadi kan? Lalu mengingat kau yang sebenarnya sudah mengetahui semuanya namun masih tetap berpura-pura tidak mengetahuinya, bukankah itu seperti kau sudah ikut terlibat secara tidak langsung? Sang Emperor dibuat membisu oleh perkataan dari Starbey, namun karena dia adalah seorang kaisar, dia tak membiarkan dirinya dihina begitu saja dan akhirnya sang Emperor pun kembali berkata, dasar cicunguk sialan, sepertinya kau malah jadi semakin keterlaluan, tapi aku akan membiarkanmu untuk kali ini dan aku tidak sabar untuk menantikan hari di mana aku akan memenggal kepala sombongmu itu. Setelah menyampaikan semua hal yang ia inginkan, Starbey pun keluar dari camp kekaisaran. Namun meskipun sang Emperor telah menandainya, Starbey di sana malah tersenyum menyeringai karena dia merasa kalau dirinya akan bisa mewujudkan sesuatu yang ia inginkan. Di sisi lain, sang Emperor masih terdiam di atas kursinya. Dia sangat kesal oleh perkataan dari Starbey dan dia bersumpah bahwa dirinya tidak akan mati sebelum bisa membunuh Starbey dengan cara yang paling kejam. Tapi Starbey juga tidak diam saja. Dia mengakui semua kesalahannya pada sang Emperor bukan tanpa alasan. Di balik dirinya yang sedang menyiapkan sebuah kuda, Starbey telah menyuruh Sairin untuk menyusup ke dalam pasukan revolusi dan menghasut semua anggotanya agar bersedia menyergap sang Emperor. Beberapa saat kemudian, sang Emperor keluar dari markasnya dengan menaiki seekor kuda. Dia pergi ke tengah hutan untuk sedikit menyegarkan pikirannya karena pengaruh dari kata-kata yang diucapkan oleh Starbey kepadanya. Namun kemudian terdengar banyak sekali suara langkah kaki kuda seolah ada sekelompok orang yang berusaha untuk mengejar sang Emperor. Karena adanya suara itu, sang Emperor pun langsung menghentikan laju kudanya dan dia melirik ke belakang dengan tatapan yang sangat tajam. Scenes pun berpindah memperlihatkan Xavier yang merupakan pemimpin dari pasukan revolusi. Setelah sekian lama pergi, akhirnya Xavier pun pulang kembali untuk menemui ibunya. Saat melihat Xavier yang baru saja kembali, ibunya di sana menyambutnya dengan hangat sambil memeriksa apakah Xavier mengalami sebuah luka atau tidak. Di balik dirinya yang merupakan seorang pemimpin, Xavier adalah anak yang sangat menyayangi ibunya. Dalam hatinya dia selalu bermimpi untuk menciptakan sebuah dunia yang setara tanpa adanya sistem kasta. Sambil terus berbincang dengan ibunya, Xavier mengingat seseorang yang telah mengumpulkan pasukan dengan tujuan yang sama, yaitu membunuh kaisar. Xavier sangat terguncang oleh ambisi dari orang itu karena dia mengajak semua orang untuk menyingkirkan tahta yang ada dan membuat dunia di mana semua orang dianggap setara. Lalu seseorang yang selalu dikagumi olehnya itu ternyata adalah ibunya sendiri. Ibu Xavier sebenarnya adalah seorang wanita yang lahir dari keluarga bangsawan. Namun dia memilih untuk menikah dengan orang biasa yang berada di bawahnya menurut status sosial. Meskipun pernikahannya sangat sederhana dan biasa saja, Ibu Xavier selalu terlihat bahagia karena dia tidak merasa menyesal telah memilih orang biasa menjadi suaminya. Namun karena suaminya adalah orang biasa, tentu saja keluarga ibunya tidak menerima hal itu hingga mereka menjebak ayah Xavier dan membunuhnya agar ibu Xavier menyesali keputusannya. Setelah kematian suaminya, ibu Xavier mulai sakit-sakitan. Tubuhnya mulai melemah karena sudah tak bisa lagi menahan beban pikiran yang sangat banyak. Tapi walaupun dihadapkan dengan banyaknya cobaan dan ancaman dari keluarganya yang merupakan bangsawan, ibu Xavier selalu bisa bertahan menjadi seorang wanita yang kuat. Di tengah dirinya yang masih terus sakit-sakitan, ibu Xavier berkata,
Aku ingin agar anakku melihat dunia yang lebih baik, dunia tanpa adanya seorang raja dan bangsawan, dunia tanpa adanya sistem kasta dan status sosial, dunia di mana semua orang adalah pemilik kerajaan dan semua orang saling bahu-membahu untuk menciptakan kedamaian. Aku yakin suatu hari nanti dunia yang selama ini aku dambakan pasti akan tercipta. Sejak saat itu Xavier selalu mengingat kata-kata yang diucapkan oleh ibunya. Karena melihat kondisi tubuh ibunya yang semakin melemah seiring berjalannya waktu, Xavier bersumpah untuk mewujudkan dunia yang selalu dimimpikan oleh ibunya. Namun tentu saja jalan yang dipilih oleh Xavier bukanlah jalan yang mudah. Setelah mengalami banyak hal, dia akhirnya sadar kalau dirinya adalah orang yang sangat berdosa. Xavier tahu kalau dirinya bertempur demi mewujudkan sebuah revolusi. Namun di saat yang bersamaan banyak juga orang yang telah mati karena menerima perintah atau misi darinya. Lalu karena mendengar kata-kata dari Xavier barusan, ibunya pun bertanya kepada Xavier. Untuk kedepannya mungkin akan ada sebuah pertempuran yang bahkan lebih membahayakan dibanding yang telah kau lalui. Apa kau ingin berhenti? Tapi Xavier langsung menyanggah pertanyaan ibunya dengan berkata, "Tidak, aku harus mencapai tujuanku demi mereka yang sudah gugur dalam medan pertempuran dan juga demi bisa menunjukkan dunia indah itu kepada ibu." Karena jawaban dari Xavier, ibunya akhirnya tersenyum dan dia berkata, "Aku akan selalu mempercayaimu, tapi kau juga harus pulang dengan selamat. Jika suatu saat akan ada sesuatu yang terjadi padamu, ibu juga akan langsung mengikutimu dengan menggunakan racun ini." Spontan Xavier langsung terkejut dengan kata-kata ibunya. Namun kemudian tiba-tiba ada seorang prajurit dari pasukan revolusi yang melaporkan sebuah masalah terkait anggota bernama Aiden yang telah membawa pasukan untuk menyerang sang kaisar. Lagi-lagi Xavier kembali dikejutkan dengan adanya kabar itu, padahal pertemuan dengan ibunya masih belum sempat dia selesaikan. Di waktu yang bersamaan sang emperor telah menyadari keberadaan dari sekelompok orang yang mengikutinya, dan di sana dia berkata sambil tersenyum, "Aku pergi jalan-jalan untuk menjernihkan pikiranku, tapi ternyata aku malah punya tamu yang mengikutiku sampai ke tempat ini. Sungguh sangat menyebalkan. Tapi sepertinya yang datang ke sini bukan hanya kalian saja." Perlahan-lahan sang emperor pun mulai turun dari kudanya, dan dia berkata pada gerombolan pasukan yang berada di hadapannya, "Kalian ingin menyerangku secara terang-terangan ya? Apa kalian lupa tentang bagaimana caraku menjadi seorang kaisar? Apa kalian lupa dengan tokoh utama yang membawa kemenangan pada saat perang panjang berlangsung? Apa kalian sungguh melupakan orang itu?" Tapi saat sang emperor baru saja selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah pisau dari balik jubahnya. Lalu tepat pada saat itu, sang emperor malah menusuk tangannya sendiri menggunakan pisau yang dia keluarkan hingga tangannya mengeluarkan darah yang sangat banyak. Seketika semua orang yang ada di sana langsung terkejut karena mereka kira kalau sang emperor akan melakukan serangan terlebih dahulu. Namun sang emperor sendiri di sana masih biasa saja. Dengan tangan yang sudah berlumuran darah, dia berkata, "Tenang, jangan pedulikan ini. Aku hanya ingin mengusir beberapa hantu saja." Ternyata semenjak dirinya turun dari kuda, sang emperor terus-menerus dibayang-bayangi oleh para arwah dari orang-orang yang telah mati. Karena terganggu oleh para arwah itu, sang emperor sengaja menusuk tangannya sendiri untuk memicu adrenalin dari dalam tubuhnya agar bayang-bayang dari arwah-arwah itu menghilang. Sambil menggoyang-goyang tangan yang telah ditusuknya barusan, sang emperor kembali berkata, "Mari kita lanjutkan. Apa kalian mengetahui tentang adanya seorang hero tanpa nama yang juga mendapatkan fragmen dari sang hero? Lalu apa kalian mengetahui tentang alasan kenapa aku tidak punya pengawal pribadi?" Ketika mendengar kata-kata dari sang emperor, para pasukan revolusi itu kebingungan. Mereka tak mengerti dengan maksud dari perkataan sang emperor, dan kemudian mereka malah berniat untuk menyerang emperor secara bersamaan. Namun sebelum mereka melakukan sebuah gerakan, tiba-tiba leher mereka terkena oleh tebasan pedang yang sangat kuat. Dalam sekejap, salah satu anggota dari mereka langsung tewas karena kepalanya dipenggal oleh sang emperor dengan sebuah tebasan pedang yang sangat cepat. Tapi wajah sang emperor di sana sangat polos, rambutnya dipenuhi dengan cipratan darah. Namun dia malah berkata tentang sebuah pepatah yang mengatakan untuk tidak melupakan sejarah. Sayangnya para pasukan revolusi itu tidak mendengarkan kata-kata dari sang emperor. Mereka malah menerjang sang emperor dengan cara yang sangat ceroboh tanpa mengetahui tentang siapa lawan mereka sebenarnya. Karena hal itu, sang emperor kembali berkata dengan tatapan yang tajam, "Apa otakmu memang sebodoh itu? Mereka yang melupakan masa lalu ditakdirkan untuk mengulangi kesalahan yang sama." Nah, benar nih guys. Makanya kita tuh harus jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau udah berlalu harus ganti yang baru. Mantan juga jangan dilupain guys. Mentang-mentang jomblo malah lupain mantan.
Loh kok mantan? Lanjut. Sambil terus menerjang ke arah sekumpulan pasukan, sang emperor membantai satu persatu setiap orang yang berada di hadapannya. Dia seolah memberitahu kepada semua orang yang ingin membunuhnya bahwa mereka seharusnya lebih menggali terlebih dahulu tentang seseorang yang akan mereka lawan. Pembantaian yang dilakukannya itu dibuat sebagai peringatan bahwa jika saja mereka mengingat sosok sang emperor saat berada di medan perang, jika saja mereka masih mengingat bagaimana cara sang emperor bertarung, lalu jika saja mereka mengetahui semua sejarah yang telah ia ukir, maka tak akan ada seorang pun yang berani menyerangnya dengan cara yang ceroboh seperti orang bodoh. Para pasukan revolusi yang mencoba membunuh sang emperor itu malah dibuat tak berkutik sedikit pun. Kelihayan dari ayunan pedang panjang di sebelah tangannya itu sangat ganas, namun terlihat begitu mengagumkan. Tapi di tengah dirinya yang masih melakukan pembantaian, seekor cecunguk bodoh tiba-tiba memegang jubah milik sang emperor sambil tersenyum seolah dirinya telah berhasil memojokkan sang emperor. Namun tanpa disangka, ternyata kekuatan sang emperor sangatlah besar. Dia menarik cecunguk bodoh yang memegangi jubahnya itu dan kemudian langsung menusuk jantungnya tanpa memberikan ampun sedikit pun. Setelah dirinya berhasil membantai para pasukan revolusi, sang emperor di sana kembali berkata dengan nada yang menyeramkan, "Dasar monyet rendahan. Dengan otak kecilmu itu bisa-bisanya kalian melupakanku yang merupakan seorang kaisar." Tapi ternyata pasukan revolusi yang menyerang sang emperor belum sepenuhnya dihabisi. Hanya tersisa satu orang dari mereka, dan orang itu di sana mulai gemetaran karena melihat mayat dari rekan-rekannya yang dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Rasa takut mulai menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia mengingat kembali sejarah dari seseorang yang saat ini sedang ia lawan. Orang itu akhirnya sadar kalau kemampuan sang emperor tertutup oleh gelarnya sebagai kaisar, hingga dia lupa akan keganasan yang dimiliki oleh sang emperor pada saat peperangan panjang berlangsung. Tapi saat ini orang itu sudah terlambat mengingat hal tersebut. Sang emperor sudah menyadari keberadaannya dan dia terus menyeringai sambil melihat ke arah satu orang yang tersisa dari pasukan revolusi. Sambil berjalan mendekatinya, sang emperor berkata, "Apa kau yang terakhir? Aku tahu dari mana asalmu karena pakaian dan lambang yang kalian gunakan. Tapi seingatku ketuanya tidak mungkin bergerak dengan cara yang bodoh seperti ini. Atau apa mungkin kalian bertindak sendiri?" Kalau memang begitu, aku tak perlu mengkhawatirkan pasukan revolusi lagi di masa depan. Saat malaikat maut sudah berada di hadapannya, orang yang tersisa dari pasukan revolusi itu mengingat semua hal tentang sang emperor. Dalam detik-detik terakhir sebelum kematian mengambil nyawanya, dia sadar kalau salah satu orang yang mendapatkan fragmen dari sang hero adalah Eduardo di Ser, atau dengan kata lain adalah sang emperor itu sendiri. Sang emperor tak membutuhkan waktu yang lama untuk membinasakan orang-orang yang mencoba untuk membunuhnya. Di malam hari itu dia merasakan kembali suasana di medan perang lewat pembantaian yang baru saja ia lakukan. Namun di samping itu, sang emperor mulai memikirkan berbagai kemungkinan yang membuat beberapa anggota dari pasukan revolusi mencoba untuk membunuhnya dengan cara yang sangat ceroboh. Satu-satunya kemungkinan yang dia duga adalah para pasukan revolusi itu dikirim oleh Illuster Starbase untuk mengikutinya. Meskipun Starbase sangat ingin menjatuhkan posisinya sebagai kaisar dengan menggunakan pasukan revolusi, sang emperor tetap tak menyangka kalau Starbase akan menggunakan mereka dengan cara yang seperti itu. Sang emperor tahu kalau tujuan pasukan revolusi adalah menciptakan sebuah dunia di mana semua orang menjadi setara. Namun karena tujuan Starbase yang menginginkan posisi dan kekuasaan, sang emperor juga yakin kalau suatu saat nanti Starbase akan menyingkirkan para pasukan revolusi. Tapi yang membuat sang emperor sangat kesal adalah Starbase yang seenaknya memanfaatkan dirinya untuk membantai pasukan revolusi yang saat ini sedang membuat kekuatan baru di kerajaan Ireon. Sementara itu di markas pasukan revolusi, Xavier merasa terpukul oleh kabar yang mengatakan bahwa 1/9 dari pasukan revolusi telah habis dibantai oleh sang emperor sendirian. Xavier tak bisa memikirkan alasan apa yang membuat sebagian pasukannya mencoba untuk menyerang sang emperor dengan cara yang sangat ceroboh, padahal pasukan revolusi baru saja berhasil menambah pasukan. Beberapa waktu sebelumnya, Aiden yang memimpin penyerangan itu memang tidak senang dengan penundaan operasi terkait invasi kepada sang kaisar. Namun Xavier juga tahu kalau Aiden bukanlah orang yang akan bertindak gegabah seperti menyerang sang emperor dengan hanya bermodalkan satu pasukan saja. Lalu di tengah dirinya yang masih memikirkan alasan dibalik tindakan yang dilakukan oleh Aiden, tiba-tiba salah satu bawahannya di sana berkata, "Tuan, kami sebenarnya sangat kesulitan untuk mengetahui pergerakan dari sang emperor, sebab dia mulai ikut terjun ke dalam peperangan. Selain itu kami juga tidak tahu bagaimana Aiden bisa mengetahui kalau sang emperor akan pergi ke hutan sendirian." Karena adanya perkataan dari salah satu bawahannya, Xavier pun mulai memikirkan suatu hal. Dia mulai berpikir kalau saja ada seseorang yang bisa mengetahui informasi tentang sang emperor yang akan pergi sendirian, maka orang itu pastinya tidak lain adalah Illuster Starbase. Ketika dia membayangkan wajah Starbase, Xavier kembali berpikir semakin dalam untuk
untuk menemukan alasan dibalik tindakan yang dilakukan oleh Aiden. Lalu tak lama kemudian dia ingat kalau sebelum Aiden pergi menuju tempat sang Emperor, ada seseorang yang berkata kalau Aiden sempat bertemu dengan Siren terlebih dahulu. Xavier tahu kalau Siren adalah bawahan dari Starbase, dan akhirnya dia mulai menduga kalau Starbase dan Siren sengaja mempertemukan pasukan revolusi dengan sang kaisar sebagai sebuah percobaan. Dan cerita pun bersambung, anjay. Padahal peperangan masih berlangsung, tapi konflik internal di Empire juga gak turun-turun. Mungkin gak ya kalau Emperor kalah, terus Arut gimana? Apa dia akan tahu alasan dibalik pengirimannya ke dalam medan perang panjang yang berlangsung selama 8 tahun di masa lalu? Wah, membingungkan. Tunggu aja lah kelanjutannya. Kita tunggu gimana nih nasib Emperor sama pasukan revolusi yang mulai dimanfaatkan oleh Starbase. Kami dari Saratosan Cerita Official, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.